Saya yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat berjumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabar Anda sekalian? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Tidak ada yang merasa sakit dan sedih. Kali ini saya akan mengajak pemirsa bagaimana kita bisa menyenangkan hati orang. Menurut saya ada 5 langkah yang dapat kita lakukan untuk menyenangkan hati orang. Jadi tidak perlu kita harus bersusah-susah payah karena ini dilakukan dengan sangat mudah. Langkah pertama adalah kita memberikan senyum kepada setiap orang atau orang yang kita temui. Dengan senyum kita sendiri akan mengalami suatu ketenangan batin, atau mungkin juga bisa otot-otot di bagian muka kita itu bisa longgar atau kendor, tidak tegang. Kalau kita senyum kepada seseorang, pastilah orang itu akan membalas senyuman juga. Tidak mungkin kita senyum, orang itu akan membalas dengan merengut. Bagaimana ciri-ciri orang senyum? Orang senyum itu biasanya seperti ini, gitu. Ini namanya senyum. Dan kita harus senyum itu betul-betul tulus, tidak ikut buat. Keep smiling, kata orang barat. Kita contoh seorang tokoh yang populer yang sering kali senyum. Contohnya siapa? Adalah seorang Smiling President. The Smiling President, mungkin pemirsa tahu ya. The Smiling President itu adalah Pak almarhum Soeharto, presiden kedua. Beliau itu sering kali senyum kemana-mana pun, tidak pernah merengut, dan dia selalu melakukan itu sehingga orang-orang yang mendekati juga bisa tersenyum. Mari kita tersenyum kepada setiap orang. Jangan memberi suatu raut muka yang tidak tersenyum atau merengut, karena akan balasannya juga seperti itu. Baik, itu langkah pertama adalah senyum. Keep smiling, mari kita senyum. Yang kedua adalah beri sapaan. Tidak cukup hanya senyum berhenti, belum cukup. Kita harus menyapa. Sapaan bisa banyak sekali. Misalnya good morning, hi, how are you? Sambil senyum juga. Apa kabar? I'm fine, thank you. Kemudian bagaimana sekarang keadaanmu? Banyak sapaan-sapaan yang perlu kita katakan untuk menyenangkan hati orang. Dan jawaban itu pasti datang kalau kita menyapa. Baik, itu yang kedua, sapaan. Itu penting sekali. Dan yang ketiga adalah salam. Nah, di zaman sekarang ini, di zaman COVID, kita tidak boleh bersalaman. Tapi sebetulnya salaman itu bisa berbentuk lain. Kalau dulu kita salaman, itu tangan sama tangan harus nempel. Tapi sekarang, karena sudah membudaya, salaman itu cukup dengan beradu kepalan tangan. Atau dengan memakai sikap seperti ini. Ya, di masa COVID itu seperti ini sekarang. Jadi tetap ada salam itu. Karena apa? Salam itu sangat membuat kita akrab, dan kita bisa berbuat sesuka kita sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kemampuan kita sekarang adalah seperti ini dan gini, atau sikut ya. Kalau zaman dulu sebelum COVID, salaman erat, tangannya dikencangkan, digoyang, digoncang, dan bahkan cipika-cipiki gitu ya, cium pipi kanan, cium pipi kiri, dan sangat akrab sekali. Itu semua adalah pengakraban, persaudaraan kita. Meskipun sekarang ini susah sekali ya dilakukan. Mungkin sudah harus begitu ya, semuanya serba terbalik. Zaman dulu apa yang kita lakukan sekarang nggak boleh, sampai pada salaman. Kita saling jaga jarak. Kalau zaman dulu jaga jarak itu berlaku untuk truk gandeng. Sekarang ini malah manusia yang suruh jaga jarak. Nggak tahu siapa yang sakit, siapa yang sehat, itu kita nggak tahu.
pakai masker, bukan sedikit aja kita nggak boleh, harus tutup mulut. Siapa yang bawa penyakit dan siapa yang sehat kita tidak tahu, tetapi kita sudah melakukan tutup mulut. Semua ditutup, dikunci, dibelenggu kita sekarang ini, dan itu harus kita lakukan. Sesudah kita memberikan salam, mari kita memberikan sikap. Yang keempat adalah sopan. Nah, orang Timur, orang Indonesia khususnya, di mata orang luar atau orang Barat itu sopan katanya. Wah, orang Indonesia itu sopan sekali. Khususnya di Jawa. Ada Jawa itu dikenal orangnya sopan. Saking sopannya mereka kadang-kadang tidak cukup oleh dengan kata-kata, tapi juga dengan sikap gerakan tubuh. Misalnya manto gitu ya, sopan. Ya, sambil manto ya. Kemudian kalau ada orang lewat, itu seperti ini ya, orang lewat dia nih ada tangan begini. Ya, apakah di zaman sekarang masih ada seperti itu? Kalau tidak ada, berarti memang dunia sudah terbalik. Sudah nggak ada. Jadi kesopanan itu bisa melalui gerakan, bisa juga melalui perkataan, verbalis. Jadi melalui sikap itu bisa lewat gesture. Ya, seperti tadi saya katakan, permisi, ya, tidak lewat begitu saja. Nah, kemudian ucapan-ucapan lain, terima kasih, maaf, itu adalah seluruhnya menunjukkan kesopanan. Meskipun kita bersalah atau tidak bersalah, kata-kata maaf dan terima kasih itu sudah harus istilahnya melekat pada diri kita sendiri. Nah, pemirsa, sesudah kita sopan juga harus ada yang terakhir, santun. Nah, pada zaman sekarang ini banyak orang tidak santun lagi. Santun misalnya begini ya, yang sering kita lihat bahwa seseorang ngomong sering dipotong-potong. Belum selesai ngomong sudah dipotong. Belum selesai ngomong sudah dipotong. Itu zaman dulu tidak boleh. Kalau belum selesai ngomong nggak boleh dipotong. Itu kesantunan zaman dulu. Tapi sekarang sudah berubah lagi zamannya. Tetapi kalau kita mengikuti hal-hal yang seperti zaman dulu itu, saya kira tidak ada jeleknya, pasti ada bagusnya. Karena apa? Karena kita itu sebetulnya orang yang santun. Baik itu bertutur kata, bersikap. Di zaman dulu, kalau orang berbicara itu dia atur dulu, dipikir dulu. Kalau sekarang orang berbicara, ngomong dulu baru dipikir, terbalik. Jadi seringkali menimbulkan kesalahpahaman. Apalagi di media sekarang ya, media yang sangat canggih ini, hanya dengan satu genggaman sebesar telapak tangan itu bisa di situ semua ada apa yang kita inginkan. Tetapi kalau kita salah menggunakan, di sana juga banyak yang namanya salah paham, hoax, kekerasan yang ditonjolkan, kebanyakan yang tidak menunjukkan kebaikan, tapi yang kejahatan semua, membuat orang menjadi rusak. Nah, di sini yang dikatakan tidak ada santun lagi. Santun ber-WA, santun berbicara, santun bersikap, ya, santun menyampaikan pendapat itu sudah berkurang. Tetapi kalau kita menyampaikan santun itu dengan kata-kata yang baik, sungguh luar biasa. Karena kita sebagai ciptaan Tuhan, sebetulnya Tuhan itu tidak menginginkan kita jatuh ke dalam ketidakbaikan atau kejahatan. Bagaimana kita berusaha untuk bisa menjadi santun? Karena santun itu akan dibalas dengan santun. Kita harus memulai dari diri kita sendiri dulu, santun. Baru orang lain akan membalas santun. Mungkin di barat sana ya, maaf, meludah saja pun ada santunnya. Barangkali juga ya, buang angin itu juga ada santunnya. Buang angin alias kentut, maaf, itu juga ada santunnya. Jadi tidak asal. Kemudian hal-hal yang timbul dari diri kita, misalnya dia kenyang atau tidak kenyang, gitu. Itu suatu ketidaksantunan. Apakah di antara pemirsa itu gitu? Padahal sebetulnya itu tidak karena kenyang, karena
terbiasa. Nah, itu ya namanya kurang santun. Kalau di Jepang sana mungkin begitu habis makan gelegean, keluar anginnya itu mungkin bagus, santun di sana ya. Tapi di barat, di Indonesia kalau ada orang makan habis makan kenyang gitu langsung pada muntah mungkin ya. Itu satu. Ya kedua, yang kedua itu suara-suara yang tidak perlu timbul itu, misalnya pada saat pertemuan apa gitu. Jadi kalau bisa ya yang santun. Kemudian kata-kata, karena kata-kata itu sangat tajam. Ada istilah mengatakan words is sharper than sword. Ya, kata-kata itu lebih tajam daripada pedang. Ya, pedang itu hanya bisa membunuh beberapa orang atau menyakiti beberapa orang. Tapi kalau begitu kata-kata didengar ribuan orang, jutaan orang, miliaran orang lewat mass media atau multimedia ini, semua akan kena sekalipun. Hampir sama dengan COVID virus corona itu sebetulnya kan satu, tapi mau lompat-lompat cepat sekali dan tidak kelihatan, tapi bisa membunuh. Sama dengan kata-kata, kita nggak melihat kata-kata itu di mana, gambarannya, warnanya apa, tapi menyakitkan sekali bisa. Ada istilah mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Itu memang betul. Kita harus menjaga mulut. Tetapi tidak boleh kaku. Mulut itu memang bisa juga kadang-kadang kita bersendagura. Tapi ada porsinya. Apakah sendagura ini menyakitkan orang lain atau tidak? Oke pemirsa, jadi 5 hal yang tadi kita harus senyum. 1, 2, kita harus menyapa orang. 3, ya menyalam kalau perlu. 4, ya. Keempat ini sopan. Yang kelima, santun. Mari kita lakukan itu. Kalau kita lewat, ada orang di sebelah kita, kita senyum. Ya, apalagi sudah kenal. Kita sapa. Ya, seperti saya ya, bukannya menonjolkan diri. Saya keluar itu saya senyum. Kalau ada orang di sebelah saya yang saya lewati, saya senyum, terus saya sapa, Pak, mari Pak, mari Mas, mari deh. Tapi tidak saya salam, ya sudah gini aja, sopan, monggo, mari, nah, gitu. Kemudian kita santun dalam berbicara. Kita harus sering mengatakan hal-hal yang baik yang membuat energi kita itu bisa membahagiakan orang lain. Maaf, sorry, permisi, terima kasih, itu adalah suatu hal yang positif. Jangan dibalik, ya. Jangan sampai menjelek-jelekkan orang, menyakiti hati orang. Oke, terima kasih pemirsa. Pemirsa luar biasa apabila menonton saya sampai terakhir ya, sampai menonton sampai habis, dan juga jangan lupa like, subscribe, tonton terus. Saya mendoakan saudara semua yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, semua bahagia, semua sehat, semua panjang umur, dan banyak berkat serta rezeki. Okay, thank you very much. See you next time. Bye-bye.